Aku sengaja melamar pekerjaan di perusahaanku sendiri untuk memberi pelajaran kepada karyawan sombongku. Saat mereka sadar aku adalah atasannya, mereka menangis menyesal. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku menarik napas dalam sebelum melangkah ke dalam gedung itu. Sebuah bangunan megah dengan logo perusahaan yang kukenal sejak dulu. Sejak pertama kali aku membangunnya dari nol. Tapi hari ini, aku tidak datang sebagai seorang CEO yang dielu-elukan, yang dipuji dan dihormati. Hari ini, aku hanya seseorang dengan blus polos dan celana panjang sederhana. Seorang biasa saja di mata mereka. Saat memasuki lobi, aku langsung disambut dengan tatapan sekilas dari resepsionis. Bukan tatapan hormat, bukan tatapan ramah, melainkan tatapan menilai. Seperti sedang mengukur apakah aku pantas mendapat perhatian atau hanya layak diabaikan. "Permisi," kataku, berusaha tetap tenang. "Saya ingin bertemu dengan manajer HR." Resepsionis, seorang wanita muda dengan riasan sempurna dan rambut tertata rapi, melirikku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bibirnya sedikit mencebik sebelum ia berbicara dengan nada malas. "Sudah ada janji?" "Ada," jawabku singkat. Dia menghela napas pelan, seolah keberadaanku adalah gangguan dalam kesibukannya. Dengan gerakan malas, dia mengecek daftar janji temu. "Nama?" tanyanya, tanpa menatapku. Aku menyebutkan namaku, tapi tentu saja itu bukan nama yang dikenal semua orang sebagai CEO perusahaan ini. Aku menggunakan nama samaran, karena aku ingin melihat sendiri bagaimana karyawan memperlakukan seseorang yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Setelah beberapa saat, dia mengangguk kecil. "Tunggu di sana," katanya, menunjuk ke bangku kecil di sudut ruangan. Aku menoleh, melihat kursi yang ia maksud. Sempit, keras, dan berada di dekat tempat sampah. Sementara itu, beberapa orang lain yang berpakaian lebih mewah dipersilakan duduk di sofa empuk di tengah lobi. Aku menelan ludah. Baiklah, ini baru permulaan. Saat aku duduk, beberapa karyawan lalu lalang. Mereka tidak melirikku, tidak tersenyum. Bahkan ada yang berbicara dengan suara cukup keras, seolah ingin memastikan aku mendengar. "Orang-orang yang datang seperti itu biasanya cari kerjaan, ya?" kata seorang pria pada rekannya. "Ya, atau malah mau minta bantuan finansial," jawab yang lain sambil terkekeh. Aku mengepalkan tangan di atas pahaku. Inikah atmosfer yang ada di dalam perusahaanku? Begitukah mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tak berharga? Beberapa menit kemudian, seorang pria keluar dari lift, mengenakan jas mahal dan berjalan dengan percaya diri. Aku mengenalnya, manajer HR yang sudah bekerja di sini cukup lama. Aku berdiri, bersiap menyapanya. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia sudah lebih dulu membuka mulut. "Anda pelamar?" tanyanya dengan nada dingin. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai bergolak. "Saya ingin berbicara dengan Anda," jawabku. Dia melirik arlojinya. "Saya sibuk. Kalau ini soal lamaran, Anda bisa tinggalkan CV di resepsionis." Aku menatapnya dalam-dalam. "Jadi, beginilah caranya memperlakukan seseorang yang menurutnya tak penting? Apa semua orang yang datang ke sini diperlakukan seperti ini?" tanyaku akhirnya. Dia mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Maksud Anda?" "Maksud saya, apakah Anda selalu menilai orang dari cara mereka berpakaian? Dari seberapa mahal sepatu mereka?" Aku melangkah mendekat, melihat ekspresi wajahnya berubah sedikit gugup. "Maaf, tapi saya tidak punya waktu untuk diskusi seperti ini," katanya cepat.
Jika Anda tidak ada urusan penting, saya harus kembali bekerja. Aku tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan. Baiklah, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Dia menatap tanganku, lalu wajahku. Dengan ragu, akhirnya dia menyambut jabatanku. Nama saya adalah... Aku menyebutkan nama asliku. Nama yang dikenal semua orang di perusahaan ini. Nama yang seharusnya tidak mungkin ia abaikan. Kulihat wajahnya langsung pucat. Matanya membelalak. Rahangnya mengatup rapat. Resepsionis yang tadi bersikap malas-malasan juga tampak terkejut. Bahkan hampir menjatuhkan pena yang ia pegang. "Kak, kenapa Anda?" Manajer HR itu terbata-bata. Aku menatapnya tajam. Saya ingin melihat bagaimana karyawan saya memperlakukan orang yang mereka anggap biasa saja. Kataku, suaraku tegas. Dan sekarang, saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lobi tiba-tiba terasa sunyi. Beberapa orang yang tadi mengabaikanku kini menatap dengan ekspresi ketakutan. Aku bisa merasakan perubahan atmosfer yang begitu drastis. Aku menarik napas dalam. Sekarang, panggil seluruh tim manajemen ke ruang rapat. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku berdiri di depan meja resepsionis, mencoba mempertahankan senyum ramah meskipun hatiku mulai terasa panas. Wanita itu, dengan rambut tertata sempurna dan kuku yang baru saja dipoles, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan dengan kagum, bukan juga dengan hormat, tapi dengan tatapan yang penuh penilaian. "Yakin kamu cocok di sini?" katanya sambil menyilangkan tangan di depan dada. Bibirnya sedikit mencibir. Perusahaan ini hanya menerima yang terbaik. Aku menghela napas pelan, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. "Saya di sini untuk melamar posisi staf administrasi," jawabku tegas. Dia tertawa kecil, lebih seperti ejekan. "Administrasi, ya?" katanya. Suaranya meninggi sedikit. Biasanya kandidat yang melamar posisi ini minimal punya pengalaman di perusahaan besar, atau setidaknya lulusan universitas ternama. "Kamu lulusan mana?" Aku bisa melihat bahwa dia tidak benar-benar ingin tahu. Pertanyaannya hanya untuk memastikan bahwa aku tidak memenuhi standar dalam pikirannya. "Universitas lokal," jawabku singkat. Seperti yang kuduga, dia mengangkat sebelah alis, jelas tidak terkesan. "Oh," katanya singkat, lalu menoleh ke layar komputernya seolah aku tidak lagi layak mendapat perhatiannya. Hatiku berdesir. Jadi, begini caranya mereka menilai seseorang? Hanya berdasarkan penampilan dan asal universitas? Aku menekan emosi yang berkecamuk di dalam dada dan menatapnya langsung. "Apakah saya bisa menyerahkan CV saya?" tanyaku, berusaha tetap profesional. Dia mendengus pelan, lalu mengambil CV-ku dengan malas dan meletakkannya begitu saja di atas meja, tanpa melihatnya. "Nanti akan dipertimbangkan," katanya tanpa menatapku lagi. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang mungkin akan kusesali. Tapi dalam hati, aku tahu satu hal, jika perusahaan ini benar-benar hanya menerima yang terbaik, maka bukan sekadar keterampilan yang harus mereka nilai. Sikap juga menentukan, dan jelas, beberapa orang di sini masih jauh dari kata terbaik. Aku berbalik, melangkah menuju ruang wawancara. Aku datang bukan untuk sekadar diuji, tapi juga untuk melihat siapa yang sebenarnya pantas berada di sini. Dan sejauh ini, aku justru melihat keburukan yang tersembunyi di balik kemegahan perusahaan ini. Hari pertamaku bekerja seharusnya menjadi awal yang menyenangkan. Tapi sejak awal, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Pak Daniel, atasanku langsung, hanya melirikku sekilas saat aku diperkenalkan kepadanya. "Oh, yang baru itu ya?" katanya dengan nada malas.
Tidak ada jabat tangan, tidak ada sambutan yang ramah. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Seiring berjalannya hari, aku mulai melihat pola yang membuat hatiku tidak nyaman. Karyawan yang berpakaian mahal, yang mengenakan jam tangan bermerek atau membawa tas desainer, selalu mendapat perhatian lebih darinya. Dia berbicara dengan mereka dengan nada ramah, bahkan kadang bercanda. Tapi saat berbicara denganku, "Hei, buatkan kopi hitam, tanpa gula," katanya sambil meletakkan cangkir kosong di mejaku tanpa menoleh. Aku mengerjap. "Maaf, Pak." Dia menatapku seolah aku ini makhluk aneh. "Kopi? Tanpa gula. Susah, ya?" Aku menahan napas. Aku adalah staf administrasi, bukan asisten pribadinya. Tapi aku tidak ingin menciptakan masalah sejak awal. Jadi aku hanya mengangguk dan pergi ke pantry. Begitulah hari-hariku berjalan. Setiap kali ada tugas penting, membantu menyiapkan laporan, menangani klien, atau bahkan sekadar berkontribusi dalam rapat, Pak Daniel selalu memilih orang lain. Bahkan saat aku menawarkan diri, dia hanya tertawa kecil. "Kamu?" katanya sambil menahan senyum mengejek. Ya ampun, ini bukan sekadar mengetik. "Loh, kamu yakin bisa?" Aku terdiam. Sementara itu, rekan-rekan lain yang punya koneksi atau yang berpenampilan mewah selalu mendapatkan tugas yang lebih menantang. Aku melihat bagaimana mereka diajak berdiskusi, diberikan kesempatan untuk berkembang. Sedangkan aku, kertas habis di printer. "Tolong isi lagi," katanya suatu hari tanpa menatapku. Aku menggenggam jemariku erat di bawah meja. Aku bukan pembantu. Aku di sini bukan hanya untuk membuat kopi atau mengisi kertas printer. Aku punya kemampuan, aku punya pengalaman, tapi tetap saja, aku hanya dianggap remeh. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Daniel, apakah saya bisa diberikan tugas yang lebih substansial?" Tanyaku setelah melihat daftar tugas yang hanya berisi pekerjaan remeh untukku. Dia mendongak dari layar laptopnya, menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. "Kamu mau tugas yang lebih substansial?" ulangnya dengan nada meremehkan. "Begini ya, kerja di sini itu ada levelnya. Kamu masih baru, jadi mulai dari hal kecil dulu. Ngerti?" "Tapi Pak, saya melihat karyawan lain yang baru juga langsung diberi tugas penting," kataku, berusaha tetap tenang. Dia menyeringai kecil. "Ya, mereka beda." "Beda? Apa maksudnya?" Aku sudah tahu jawabannya. Tapi mendengar langsung dari mulutnya tetap saja membuat dadaku panas. Aku menarik napas dalam. Baiklah, kalau begini caranya, aku akan membuktikan bahwa aku bukan seseorang yang bisa diremehkan begitu saja. Hari-hariku di kantor semakin terasa berat. Bukan hanya karena atasan yang memperlakukanku seperti pembantu, tetapi juga karena kolega-kolegaku yang seolah-olah tak menganggapku ada. Aku selalu mencoba bekerja dengan baik. Aku menyelesaikan tugasku tepat waktu, berusaha memahami sistem yang ada, dan mencoba bertanya jika ada hal yang tidak ku mengerti. Tapi setiap kali aku mengajukan pertanyaan, aku hanya mendapat tatapan merendahkan, seolah-olah aku bodoh karena tidak langsung tahu jawabannya. "Pakai logika dong," kata salah satu rekan kerjaku, Vina, sambil mengembuskan napas pelan saat aku bertanya tentang laporan keuangan yang sedang dikerjakannya. Aku mengernyit. Maksudku, aku hanya ingin memastikan formatnya benar. Aku tidak ingin melakukan kesalahan. Dia hanya mengangkat bahu dan kembali mengetik. "Ya udah, lihat aja sendiri contoh yang lama." Aku menggigit bibir. Tidak bisakah dia menjelaskan dengan sedikit lebih ramah? Aku hanya ingin bekerja dengan baik, bukan meminta bantuan tanpa usaha. Tapi bukan hanya itu. Setiap kali jam makan siang tiba,
Aku selalu ditinggalkan sendirian. Aku melihat mereka berkelompok, berjalan bersama ke kantin atau pergi keluar untuk makan siang di restoran terdekat. Tidak ada yang mengajakku, tidak ada yang menoleh ke arahku. Suatu kali, aku mencoba mendekati mereka saat mereka sedang bersiap pergi. "Mau makan bareng?" tanyaku dengan senyum kecil. Vina, yang sedang mengambil tasnya, hanya melirik sekilas. "Oh, kita mau ke tempat yang agak mahal. Kamu yakin mau ikut?" Aku terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat dadaku terasa sesak. "Boleh tahu di mana?" tanyaku, mencoba tetap ramah. Dia tertawa kecil sambil menatap teman-temannya. "Ah, enggak deh. Kamu pasti lebih nyaman makan di kantin aja." Mereka tertawa pelan sebelum berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di ruang kerja yang mulai kosong. Aku menggenggam ujung mejaku, berusaha menelan emosi yang bergolak di dadaku. Aku ingin marah, ingin menuntut keadilan, tapi aku tahu kemarahan tak akan mengubah apapun. Jika mereka berpikir aku akan menyerah hanya karena diperlakukan seperti ini, mereka salah besar. Aku akan bertahan. Aku akan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar seseorang yang mereka remehkan. Hari itu, aku duduk di ruang rapat dengan tangan mengepal di bawah meja, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang sudah lama bekerja di perusahaan ini, orang-orang yang saling mengenal, saling mendukung, dan jelas tidak melihatku sebagai bagian dari mereka. Di hadapanku, layar proyektor menampilkan data penjualan terbaru. Angka-angka yang telah kupelajari dengan saksama selama beberapa hari terakhir. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di ruangan ini, hanya seorang staf administrasi yang dianggap tidak lebih dari seorang pembuat kopi dan pengisi kertas printer. Tapi aku juga tahu bahwa aku memiliki otak, pemikiran, dan analisis yang bisa membantu perusahaan ini berkembang. Ketika Pak Daniel, atasanku, membuka sesi diskusi, aku menarik napas dalam-dalam. Ini kesempatanku. "Maaf, saya ingin menambahkan sesuatu." Suaraku terdengar sedikit bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Beberapa kepala menoleh ke arahku. Beberapa hanya melirik sekilas lalu kembali fokus pada layar laptop atau ponsel mereka. Seolah suaraku hanyalah angin lalu. Pak Daniel menatapku dengan ekspresi bosan. "Apa?" katanya singkat. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menggelayut. Saya memperhatikan pola dalam data penjualan bulan ini. Dari analisis yang saya buat, ada tren yang menunjukkan bahwa pelanggan kita lebih tertarik pada produk dengan fitur tambahan, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Jika kita bisa menyesuaikan strategi pemasaran untuk lebih menonjolkan fitur premium ini, ada kemungkinan besar kita bisa meningkatkan margin keuntungan tanpa harus mengorbankan volume penjualan. Aku berhenti sejenak, berharap setidaknya ada seseorang yang tertarik dengan idenya. Namun sebelum aku bisa melanjutkan, suara tawa keras memenuhi ruangan. Aku terdiam. Rico, salah satu senior di tim, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan ekspresi mengejek. Dia menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang paling konyol di dunia. "Orang baru seperti kamu tidak usah sok pintar," katanya, masih terkekeh. Beberapa orang di ruangan ikut tersenyum kecil. Bukan tawa terbahak-bahak, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Selebihnya hanya diam, seolah berpura-pura tidak mendengar, tidak ingin terlibat. Aku menoleh ke Pak Daniel, berharap setidaknya dia akan menegur Rico atau membelaku. Tapi tidak ada ekspresi marah atau kesal di wajahnya. Hanya tatapan datar, penuh kejenuhan. "Sebaiknya fokus saja pada tugasmu," katanya sambil menyesap kopinya. "Hal-hal seperti ini bukan urusanmu." Aku membeku di tempat. Jadi, seperti ini cara mereka melihatku?
Aku tahu sejak awal bahwa aku dipandang sebelah mata. Aku tahu mereka tidak menganggapku penting. Tapi mendengar kata-kata itu diucapkan langsung di depan semua orang, di tengah rapat penting seperti ini, membuat sesuatu di dalam diriku seolah runtuh. Tanganku mengepal semakin erat di bawah meja. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan sinis yang masih tertuju padaku. Seolah-olah aku hanyalah gangguan kecil. Seekor lalat yang mencoba bersuara di tengah kawanan singa. Dada dan tenggorokanku terasa panas. Aku bisa saja membela diri, bisa saja mengatakan bahwa aku memiliki hak untuk berbicara dan memberikan ide. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mendengarkan. Tidak ada gunanya berdebat di ruangan ini, dengan orang-orang yang sudah memutuskan bahwa aku tidak pantas didengar. Jadi, aku memilih diam. Tapi dalam hati, aku bersumpah, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan membuat mereka menyesali cara mereka memperlakukanku. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri di ruangan ini lagi, bukan sebagai seseorang yang ditertawakan, tapi sebagai seseorang yang mereka segani. Malam itu, kantor terasa sunyi. Hanya suara detak jam dan desiran pendingin ruangan yang menemani aku di ruangan luas ini. Semua orang sudah pergi. Lampu-lampu di meja kerja mereka sudah dimatikan. Hanya satu yang masih menyala, lampuku. Aku menatap tumpukan dokumen di atas meja, lembaran-lembaran kertas yang seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawabku. Tapi entah bagaimana, pekerjaan ini berakhir di tanganku. Tolong bantu bereskan ini. Ya, kita ada deadline besok pagi, kata Pak Daniel sore tadi, dengan nada yang tidak memberi ruang untuk penolakan. Aku menatap meja panjang di ruangan rapat, penuh dengan berkas laporan dan tabel data yang berserakan. Tapi, Pak, ini kan pekerjaan tim. Apa saya harus mengerjakannya sendiri? Dia hanya mendengus kecil. Ya, kalau kamu mau jadi bagian dari tim ini, tunjukkan usaha. Anggap saja ini kesempatan untuk membuktikan diri. Aku menoleh ke kolega-kolegaku yang saat itu masih di ruangan, berharap ada seseorang yang berbicara, yang setidaknya mengatakan bahwa ini tidak adil. Tapi tidak ada satupun yang bersuara. Sebaliknya, mereka mulai merapikan barang-barang mereka. Vina bahkan sudah merapikan tasnya, siap untuk pulang. "Sorry ya, aku ada janji," katanya santai, mengayunkan tas mahalnya ke bahu. "Lagian, kamu kan masih baru. Anggap aja latihan." Riko menepuk bahuku dengan ekspresi mengejek. "Semangat ya. Jangan sampai ketiduran di kantor." Mereka tertawa, meninggalkanku di ruangan rapat dengan segunung dokumen yang harus diselesaikan. Dan kini, aku di sini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mataku mulai terasa berat. Tetapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Jika aku tidak menyelesaikan ini, besok pagi aku pasti akan disalahkan. Mereka akan dengan mudah mengatakan, "Loh, kan sudah kami serahkan ke kamu. Kok belum beres?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan kekesalan yang mulai membakar dadaku. Aku mulai mengerjakan satu persatu dokumen, mengetik, mencocokkan angka, memastikan tidak ada kesalahan. Tanganku terasa pegal, leherku kaku, tapi aku terus bekerja. Sesekali aku melirik keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ada rasa sesak yang menggumpal di dada. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Aku tahu aku pendatang baru. Aku tahu aku bukan bagian dari lingkaran mereka. Tapi apakah itu alasan untuk memperlakukanku seperti ini? Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku menatap layar laptopku dengan tekad yang semakin menguat. Jika mereka mengira aku akan menyerah hanya karena ini, mereka salah besar. Aku akan bertahan. Aku akan menyelesaikan semua ini. Dan suatu hari nanti,
Aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Di hari itu, aku ingin melihat ekspresi mereka saat menyadari bahwa orang yang mereka remehkan adalah orang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Hari itu, aku datang ke kantor dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sini, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Tadi malam, aku bekerja keras hingga larut, memeriksa setiap angka, memastikan laporan yang kubuat sempurna tanpa celah. Aku tahu betapa pentingnya laporan ini bagi perusahaan, dan aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar staf baru yang mereka remehkan. Dan aku berhasil. Laporan itu selesai jauh sebelum tenggat waktu, dengan analisis yang lebih rinci dari yang diminta. Aku membayangkan bagaimana Pak Daniel akan terkejut saat melihat hasilnya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia akan mengakui kemampuanku. Pukul 10 pagi, seluruh tim dipanggil ke ruang rapat untuk presentasi di hadapan Direktur Eksekutif. Aku duduk dengan penuh percaya diri, menunggu saatnya aku dipanggil untuk menjelaskan laporan yang telah kubuat dengan susah payah. Namun, yang terjadi justru sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Pak Daniel berdiri di depan ruangan, dengan senyum percaya diri. Di tangannya, ada laporan yang aku buat. Saya telah menganalisis data dengan sangat teliti, dan berdasarkan riset saya, kita bisa melihat bahwa tren pasar bulan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam segmen premium, katanya dengan suara lantang. Aku terdiam. Itu adalah hasil analisisku. Aku menoleh ke rekan-rekan satu timku, berharap ada yang menyadari sesuatu yang janggal. Tapi tidak ada satupun yang tampak peduli. Mereka hanya mengangguk, mencatat, seolah semua ini memang benar adalah kerja keras Pak Daniel. Aku menelan ludah. Tidak, pasti sebentar lagi dia akan menyebut namaku. Pasti dia akan mengatakan, tentu saja, laporan ini dibantu oleh staf baru kita. Tapi itu tidak pernah terjadi. Pak Daniel melanjutkan presentasinya, membanggakan hasil kerja, risetnya. Bahkan menambahkan beberapa komentar seolah-olah itu semua murni idenya. Aku menggigit bibir, menahan gelombang amarah yang mulai membakar dadaku. Sangat mengesankan, Daniel, kata Direktur Eksekutif sambil mengangguk puas. Analisis ini sangat detail. Saya tidak menyangka Anda bisa menyelesaikannya secepat ini. Pak Daniel tertawa kecil, seolah dia benar-benar pantas menerima pujian itu. Aku bisa saja berdiri saat itu juga, mengatakan yang sebenarnya, membongkar kebohongan di hadapan semua orang. Aku bisa mengatakan bahwa akulah yang mengerjakan laporan itu, bahwa akulah yang bekerja hingga larut malam sementara orang ini dengan santainya pulang lebih awal. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang penuh makna. Biarkan saja. Aku sudah melihat bagaimana permainan mereka bekerja. Jika mereka ingin meremehkanku, jika mereka ingin mengambil kerja kerasku untuk keuntungan mereka sendiri, tidak masalah. Aku akan biarkan mereka menikmati momen ini. Karena suatu hari nanti, saat mereka berpikir aku tetap akan diam dan menerima nasib, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang harus berdiri di atas. Malam itu, aula hotel tempat pesta perusahaan digelar tampak gemerlap. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya lembut yang memantulkan kilauan gaun-gaun mahal dan jas-jas rapi yang dikenakan para karyawan. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan dress sederhana berwarna navy yang kubeli jauh dari butik mewah tempat rekan-rekan kerjaku berbelanja. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa sepatu hak tinggi yang berkilau. Hanya pakaian yang menurutku cukup pantas untuk menghadiri acara ini. Tidak berlebihan, tapi tetap sopan. Namun, sepertinya itu tidak cukup. Begitu aku melangkah masuk, tatapan-tatapan itu datang. Bukan tatapan kagum atau sambutan ramah, melainkan pandangan meremehkan yang membuat dadaku terasa sesak. Vina,
dengan gaunnya yang berkilauan dan senyum sinisnya, berbisik pada Riko. Mereka terkekeh, jelas membicarakanku. Dia benar-benar datang. Riko menggeleng, pura-pura terkejut. Kupikir staf rendahan seperti dia tidak akan berani. Aku pura-pura tidak mendengar, melangkah lebih dalam ke ruangan. Di sudut, aku melihat Pak Daniel berbicara dengan beberapa eksekutif, tertawa dan bersulang dengan anggur mahal. Dia bahkan tidak melirik ke arahku. Aku menghela napas pelan. Tidak apa-apa. Aku tidak datang untuk mencari pengakuan dari mereka. Tapi ketika aku mencoba mencari tempat duduk, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Semua meja sudah terisi. Tidak ada satupun kursi yang tersisa untukku. Aku berjalan dari satu meja ke meja lain, mencoba mencari tempat kosong, tapi semua orang berpura-pura tidak melihatku. Beberapa bahkan sengaja menaruh tas mereka di kursi sebelahnya, seolah-olah mengatakan, "Ini sudah ada yang duduk." Aku menelan ludah. "Maaf, sepertinya kursinya penuh," kata salah satu staf senior dengan nada tidak peduli. "Mungkin kamu bisa cari di belakang sana." Aku menoleh ke belakang. Yang dimaksud, belakang sana, adalah deretan kursi kecil yang diletakkan di pojok ruangan, jauh dari panggung utama, jauh dari pusat perhatian. Seolah-olah aku bukan bagian dari perusahaan ini. Seolah-olah aku tidak layak duduk bersama mereka. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, membiarkan rasa kecewa itu menghantamku. Lalu, dengan kepala tegak, aku berjalan ke arah sudut ruangan dan duduk di kursi yang mereka sediakan untuk orang-orang yang tidak mereka anggap penting. Aku bisa saja marah, bisa saja berdiri dan pergi. Tapi tidak, aku ingin melihat ini sampai akhir. Karena malam ini, aku tidak hanya melihat pesta. Aku melihat lebih dari itu. Aku melihat bagaimana orang-orang di perusahaan ini bekerja. Bagaimana mereka memilih siapa yang mereka hormati, siapa yang mereka abaikan. Aku tersenyum kecil, menyesap jus jeruk yang diberikan oleh seorang pelayan tanpa berkata apa-apa. Mereka pikir aku tidak layak berada di sini? Baiklah, tapi suatu hari nanti, aku akan datang ke acara seperti ini, bukan sebagai tamu yang diabaikan, melainkan sebagai seseorang yang duduk di meja utama. Dan di hari itu, aku ingin melihat bagaimana wajah mereka saat menyadari bahwa orang yang dulu mereka remehkan, telah berdiri jauh di atas mereka. Hari itu, hujan turun dengan deras di luar jendela kantor. Aku duduk di meja kerjaku, tetap fokus pada layar komputer meskipun suara gemericik hujan dan gemuruh samar petir di kejauhan mencoba mengalihkan perhatianku. Tapi yang benar-benar membuat pikiranku kacau bukanlah cuaca, melainkan kata-kata yang baru saja ku dengar. Kamu tahu kan, di perusahaan ini nggak cukup cuma kerja keras. Suara itu datang dari meja sebelah, milik salah satu karyawan senior bernama Dita. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku dengan ekspresi setengah kasihan, setengah meremehkan. Tanpa orang dalam, kamu nggak akan kemana-mana. Percuma kerja sampai malam, percuma bikin laporan terbaik sekalipun. Di depannya, Riko mengangguk setuju, menyeringai kecil. Kalau aku jadi kamu, mending cari kerja di tempat lain aja. Percuma berharap di sini. Aku menatap mereka. Mereka mengatakan itu dengan sangat santai, seolah-olah aku hanyalah seseorang yang kebetulan tersesat di tempat yang salah. Seolah-olah mereka tidak hanya memberiku nasihat, tapi juga mengusirku. Kamu terlalu serius, Dita menambahkan. Lihat Vina, dia naik jabatan bukan karena kerja keras, tapi karena dia tahu siapa yang harus dia dekati. Itu cara kerja dunia nyata. Kamu harus terima itu. Aku menghela napas pelan. Mereka pikir aku tidak tahu? Aku melihatnya setiap hari. Aku melihat bagaimana Vina dengan mudah mendapatkan proyek-proyek besar hanya karena kedekatannya dengan manajer.
Aku melihat bagaimana beberapa orang dengan cepat naik jabatan, bukan karena kemampuan, tapi karena mereka tahu harus menjilat siapa. Aku tahu itu, tapi itu bukan caraku. Aku mengeratkan genggaman pada pulpen di tanganku, menekan ujungnya ke buku catatan di meja. Aku bisa saja menyerah saat ini juga. Aku bisa saja menerima saran mereka, mencari pekerjaan lain di tempat yang mungkin lebih adil. Tapi tidak. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. Terima kasih sarannya, kataku. Suaraku tenang tapi penuh makna. Tapi aku lebih suka membuktikan bahwa aku bisa naik jabatan tanpa harus menjual harga diriku. Dita dan Riko saling bertukar pandang. Jelas tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Aku kembali ke pekerjaanku, mengabaikan tatapan-tatapan sinis mereka. Biar saja. Mereka boleh menertawakanku. Mereka boleh meremehkanku. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihat. Saat aku berdiri di posisi yang lebih tinggi, bukan karena orang dalam, bukan karena menjilat, tapi karena aku memang layak. Hari itu, aku sedang berada di pantry, menuang kopi ke dalam cangkir ketika suara tawa dari pojok ruangan menarik perhatianku. Aku tidak berniat ikut campur, tapi ketika aku mendengar namaku disebut, tanganku yang memegang sendok mendadak berhenti. Serius, lo yakin dia bisa tahan lebih lama? Suara itu milik Riko. Aku tetap pura-pura sibuk, mengaduk kopiku perlahan. Gue sih nggak yakin, sahut seorang pria lain. Suaranya penuh nada mengejek. Paling sebulan lagi dia nyerah. Kasih tekanan dikit aja. Pasti nangis. Tawa mereka meledak. Aku tidak bergerak. Tapi jantungku berdegup lebih cepat. Tapi lo tahu nggak? Katanya dia tuh cewek miskin yang desperat nyari kerja. Suara lain menambahkan. Makanya dia betah walaupun diperlakukan kayak sampah. Gelas kopi di tanganku terasa lebih berat. Ya, namanya juga nggak punya pilihan. Riko menyeringai. Makanya gue heran. Dia sok banget pengen buktiin sesuatu. Harusnya sadar diri aja. Aku menarik napas dalam. Aku ingin berbalik dan menghadapi mereka saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tidak akan membuang energiku untuk orang-orang seperti mereka. Aku menyesap kopiku perlahan, membiarkan kata-kata mereka meresap, tapi tidak menghancurkanku. Jika mereka berpikir aku akan menyerah hanya karena omongan murahan mereka, mereka salah besar. Aku berbalik, berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Saat aku melewati meja tempat mereka duduk, aku bisa merasakan tatapan mereka padaku. Tatapan menilai, meremehkan, bahkan mungkin menunggu reaksiku. Tapi aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata dengan nada santai. Pastikan kalian tidak kalah taruhan, ya. Akan sangat disayangkan kalau uang kalian terbuang sia-sia. Hening. Ekspresi mereka berubah. Terkejut karena aku ternyata mendengar semuanya. Aku meninggalkan mereka di sana, membiarkan mereka menghadapi rasa malu mereka sendiri. Biar saja. Aku tidak perlu membalas mereka dengan amarah atau kata-kata tajam. Aku akan membalas dengan cara yang lebih memuaskan, dengan tetap bertahan, dengan membuktikan bahwa mereka salah, dengan menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka kira hari itu. Suasana kantor lebih tegang dari biasanya. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor. Para karyawan saling berbisik dengan wajah cemas. Aku baru saja duduk di meja ketika tiba-tiba suara berat Pak Daniel menggema di seluruh ruangan. Semua berkumpul di ruang rapat. Sekarang, aku merasa ada yang tidak beres, tapi tetap mengikuti instruksi. Begitu masuk ke ruang rapat, aku langsung merasakan hawa ketegangan yang pekat. Para petinggi perusahaan sudah duduk di kursi mereka. Ekspresi mereka tidak bersahabat. Pak Daniel berdiri di depan ruangan,
Wajahnya merah padam, tatapannya penuh kemarahan. Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Suaranya menggema. Aku menoleh ke sekitar, melihat rekan-rekanku menunduk. Tidak ada yang berani berbicara. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sampai akhirnya aku melihat tumpukan dokumen di meja. Itu proposal proyek besar yang dikerjakan oleh tim manajemen. Aku memang sempat membantu beberapa bagian administratif, tapi keputusan besar tetap di tangan mereka. Namun, sebelum aku sempat mengatakan apapun, Pak Daniel menatapku tajam. "Kamu," suaranya menggelegar, menusuk telingaku. "Ini semua salahmu." Aku membeku. Apa? Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku. Beberapa rekan kerja mulai berbisik. Ada yang berpura-pura sibuk dengan catatan mereka, tapi tidak satu pun yang membelaku. "Apa maksud Bapak?" Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. "Jangan pura-pura bodoh," bentaknya. "Kamu yang bertanggung jawab atas administrasi proyek ini, kan? Kenapa data yang kamu berikan salah? Kenapa semua perhitungan kacau? Karena kesalahanmu, proyek kita gagal total." Aku terkejut. Data yang aku berikan salah? Tidak mungkin. Aku memeriksa semuanya dengan teliti, berkali-kali. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua keputusan akhir ada di tangan tim manajemen, bukan aku. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Pak Daniel menepukkan tangannya ke meja dengan kasar. "Tidak ada alasan," serunya. "Jangan cari kambing hitam. Karena keteledoranmu, perusahaan mengalami kerugian besar." Aku menggigit bibir, menahan kemarahan yang mulai membakar dadaku. Aku bisa melihat bagaimana beberapa orang di ruangan ini tahu bahwa tuduhan itu tidak adil, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka takut. Mereka tahu jika mereka membelaku, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Aku berdiri di sana, diam, membiarkan omelan itu menghujaniku. Aku tahu, berdebat saat ini tidak akan ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha menjelaskan, aku sudah diputuskan bersalah sejak awal. Aku tidak menangis. Aku tidak menunjukkan kelemahan. Aku hanya menatap Pak Daniel. Mataku penuh tekad. Baiklah, jika mereka ingin menyalahkanku, jika mereka ingin menjadikan aku kambing hitam, tidak masalah. Aku akan terima semuanya hari ini. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan membalikan keadaan. Aku akan berdiri lebih tinggi daripada mereka. Dan di hari itu, aku ingin melihat bagaimana wajah mereka saat mereka menyadari bahwa orang yang dulu mereka hina dan salahkan adalah orang yang lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, aku menemukan sebuah amplop putih di mejaku. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengambilnya dengan tangan gemetar. Ada logo perusahaan di sudut kiri atas, dan namaku tertulis dengan rapi di tengahnya, surat peringatan. Aku sudah menduganya. Dengan napas berat, aku membuka amplop itu dan membaca isinya. Dengan ini, kami memberikan peringatan resmi kepada saudari atas ketidaksesuaian kinerja yang berdampak pada kelancaran operasional perusahaan. Kami berharap saudari dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan, maka tindakan lebih lanjut akan diambil. Aku meremas kertas itu, menahan amarah yang membara di dadaku. Ketidaksesuaian kinerja? Aku tahu betul ini bukan tentang kinerjaku. Ini adalah upaya mereka untuk menyingkirkanku, untuk membuatku terlihat tidak kompeten, untuk memaksaku pergi tanpa mereka harus susah payah mencari alasan. Aku menoleh ke sekeliling. Beberapa rekan kerja melirikku sekilas sebelum buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Mereka tahu aku tidak bersalah. Mereka tahu ini tidak adil. Tapi tidak ada yang berbicara.
Tidak ada yang berani membelaku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang mulai menjalar di hatiku. Lalu, seolah menambah garam di lukaku, Pak Daniel muncul di belakangku, menyilangkan tangan di dada dengan seringai puas di wajahnya. "Sudah kubilang, kamu tidak akan bertahan lama di sini," katanya dengan nada meremehkan. "Kalau aku jadi kamu, aku sudah mengundurkan diri sebelum lebih dipermalukan lagi." Aku menatapnya, tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku tahu percuma berdebat dengannya. Dia sudah menang. Untuk sekarang, aku mengambil napas dalam dan berdiri, melipat surat itu dengan tenang sebelum memasukkannya kembali ke dalam amplop. Lalu aku tersenyum. Senyuman yang membuat mata Pak Daniel menyipit. Mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak terlihat takut atau hancur seperti yang dia harapkan. Aku menatapnya lurus-lurus, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Kita lihat saja siapa yang bertahan lebih lama." Lalu aku berjalan pergi, meninggalkan dia dengan ekspresi bingung. Mereka pikir mereka bisa menyingkirkanku dengan mudah? Mereka salah. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan kalah. Jika mereka ingin bermain kotor, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa menang tanpa harus mengotori tanganku seperti mereka. Hari itu, aku menerima panggilan ke ruangan Pak Daniel. Aku sudah tahu maksudnya. Dengan langkah tenang, aku mengetuk pintu dan masuk setelah mendengar suaranya yang menyuruhku masuk. Pak Daniel duduk di balik mejanya, tersenyum kecil seolah-olah dia adalah seorang atasan yang baik hati. Tapi aku tahu lebih baik daripada percaya pada senyum palsu itu. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menautkan jemarinya di depan dada, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh arti. "Silakan duduk," katanya ramah. Aku duduk, menjaga ekspresiku tetap netral. Beberapa detik hening, sebelum akhirnya dia membuka suara. "Sepertinya kamu tidak cocok di sini," katanya pelan, namun menusuk. "Aku bisa membantumu mencari pekerjaan yang lebih sesuai." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dariku. "Membantu?" Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Setelah semua yang dia lakukan untuk menjatuhkanku, sekarang dia tiba-tiba ingin membantuku? Tapi aku tidak tertawa. Aku hanya tersenyum tipis. "Menurut Bapak, pekerjaan apa yang lebih sesuai untuk saya?" tanyaku dengan nada datar. Pak Daniel mengangkat bahu, berpura-pura mempertimbangkan. "Mungkin tempat yang lebih santai," katanya. "Bukan di perusahaan sebesar ini. Bisa jadi di tempat yang lebih kecil, yang tidak membutuhkan tekanan sebesar ini." Aku tahu maksudnya. Dia ingin aku pergi. Dia ingin aku menyerah. Karena sejak awal, aku memang tidak diinginkan di sini. Aku menghela napas pelan, lalu menatapnya dengan tatapan yang sama sekali tidak goyah. "Terima kasih atas sarannya, Pak," kataku tenang. "Tapi saya masih ingin mencoba. Saya tidak akan pergi hanya karena seseorang berpikir saya tidak cocok di sini." Senyumnya sedikit pudar. "Kamu keras kepala sekali," katanya. Kali ini nadanya lebih tajam. Aku tersenyum. Kali ini lebih lebar. Atau mungkin saya hanya tahu nilai saya sendiri. Pak Daniel menatapku lama, lalu menghela napas seolah lelah. Tapi aku bisa melihat sedikit ketidaksenangan di matanya. Dia tidak mendapatkan reaksi yang dia inginkan. Aku tidak menyerah. Aku tidak takut. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Kalau tidak ada hal lain, saya akan kembali bekerja." Lalu aku pergi. Aku tahu dia akan terus mencoba menyingkirkanku. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah memberinya kepuasan untuk melihatku menyerah. Ruangan itu terasa sunyi, hanya suara napasku yang terdengar. Aku bisa merasakan tatapan Pak Daniel yang penuh kemenangan,
Seolah dia yakin bahwa hari ini adalah akhir perjalananku di perusahaan ini, tapi dia salah. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Dengan tenang, aku menatapnya langsung. "Terima kasih, Pak Daniel," kataku. "Tapi aku rasa, justru Anda yang harus mencari pekerjaan baru." Wajahnya berubah dalam sekejap. Keningnya berkerut. Matanya menyipit penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" Suaranya tidak lagi setenang tadi. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil ponsel dari sakuku dan dengan tenang menekan nomor yang sudah aku simpan sejak lama. Layar menyala, menunjukkan nama yang langsung membuat warna wajah Pak Daniel memudar. Dewan Direksi. Beberapa detik yang sunyi, lalu suara berat di ujung telepon terdengar. "Ya." Aku tetap menatap Pak Daniel saat aku berbicara. "Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu, tapi saya ingin melaporkan sesuatu yang mungkin akan sangat menarik bagi Anda dan seluruh Dewan Direksi." Wajah Pak Daniel langsung pucat. Aku mendengar bisik-bisik panik dari luar ruangan. Aku bisa melihat rekan-rekan kerja yang sejak tadi diam kini mulai saling bertukar pandang. Aku melanjutkan. "Ini tentang penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, serta tindakan tidak profesional seorang manajer yang selama ini merugikan perusahaan." Pak Daniel buru-buru berdiri. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya gemetar, tak lagi penuh percaya diri. Aku tetap tersenyum. "Oh, hanya memastikan bahwa perusahaan ini dikelola oleh orang-orang yang pantas." Seketika, pintu ruangan terbuka. Beberapa staf senior masuk dengan ekspresi tegang. Mereka tahu, mereka sudah menunggu momen ini. Dan kali ini, bukan aku yang akan dipersalahkan. Pak Daniel melangkah mundur, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat. Hari ini, aku menang. Aku menyimpan ponselku dan menatap seluruh ruangan yang kini penuh dengan keheningan. Semua orang masih tercengang, seolah otak mereka tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi.